Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bisalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bisalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi sama-sama itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Anitur Rahimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tetap masih bersyukur kepada Allah wa Jalla dimanapun kita berada, baik di waktu ramai maupun di waktu sepi, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kita bersyukur. Pertama, syukur kita ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini, yang nikmat yang tak terhingga. Pertama, nikmat yang tak terhingga ini adalah nikmat sehat. Kalau sudah sakit, Masya Allah, sakit dikit baiklah sudah ada keluhan dalam diri kita, terasa kita ni caklah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, selawat dan salam kita terkepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya insyaallah di pada masa kita akan mendapat artinya semacam hikmah ya, kebaikan, dan tentunya mendapat keberkahan, mendapat lindungan dari Rasulullah SAW. Kalau kita jarang berselawat kepada Rasulullah, malu. Bukan malu, memang kita tak didekatkan oleh Allah di pada mahsyar nanti. Kerana Allah berselawat kepada Rasulullah, apalagi kita. Selawat yang dilantunkan tadi, salah satunya selawat yang luar biasa. Para pendahulu kita sebelumnya ketika melantunkan selawat tadi, dia mengusir para penjajah-penjajah yang ada di muka bumi ini. 350 tahun ya kita dijajah. Ketika mereka melantunkan banyak selawat ini, makanya orang-orang yang zalim itu pergi hengkang dari negeri bumi pertiwi ini. Kita rajin-rajin yang selawat tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bisalimin. Jadi wong yang zalim-zalim itu lari dari situ. Nah, itu. Sambil ngasuh cucu sambil ngasuh anak. Mana ada anak lagi kan, Kak? Ya. Kaji ya? Ada lagi lo, tidak ada sedilah ya. Yo, cucu cucu. Ya, Mang Dawi kalau ya. Allahu Akbar. Yang ngasuh. Maka kalau kita ngasuh anak, ngasuh cucung dengan lantunan yang beda, yang lain, maka itulah jawabannya. Maka orang ngelak ngasuh cucung,
Yang mina bobo, oh mina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Maksudnya ngasuh anak, nyuruh tidur. Mau ndak tidur digigit nyamuk. Anak kau nak cucung ke matanya melek-melek terus. Akhirnya digigit nyamuk nih. Iyo. Iyo kak. Nak sayo. Mina bobo, oh mina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Budak ku tak tidur. Nah itu. Lain yang diasuh, lain yang bangun. Masya Allah. Akhirnya kenalah gigitan nyamuk yang demam berdarah. Nauzubillah semua nauzubillah min. Tapi kalau yang tadi bagus. Kita masih ngaji yang tertinggal kemarin setahun yang lalu. Wah. Karena kita sudah masuk di tahun 2024. Kemarin kita mengkaji ini di tahun 2023. Itu setahun gitu loh. Setahun. Kalau tahun depan lah tahun ini. Mudah-mudahan di tahun ini kita menjadi baik. Karena kata Rasulullah, hari ini ya lebih baik dari hari kemarin, lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada hari besok, tentunya lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini orang lebih buruk, hari esok lebih buruk daripada hari ini, kata Rasulullah, orang ini mundur ke belakang 50 tahun. Nih tubuh baru umur anak ini separuh hilang lagi, mundur. Maka akan lebih baik. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Kak Burdani berhasil, amin ya. Oleh kita-kita yang di sini yang ada yang dicita-citakan. Setiap pagi Jumat kita berdoa supaya sehat, supaya cita-cita dilancarkan. Disuruh Ustaz Baron ketika berdoa diam galak, berdoalah masing-masing. Tu tak tahu doa tu macam-macam Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa-doa yang baik-baik, mun yang jat-jat walaupun dikabulkan dapat mudarat artinya. Kita kemarin masih mengkaji tentang amalan yang baik yang kita laksanakan di muka bumi ini. Amalan pertama, amalan zuhud, wara dan khauf bacaan. Nah kemarin sudah kaji kita zuhud sudem, wara sudem. Wara itu separuh Kemudian kita menjelang ke khauf namanya. Aku ulangi lagi biar pacak berceramah gitu Yang di sini ni pacak jelaskan juga kepada anak cucu kita bahwa amalan yang kita baik ni ada 3, zuhud, wara, khauf. Lah kita kaji zuhud. Zuhud tu artinya bukan berarti tidak punya dunia tapi tidak mencintainya. Nah itu. Kita disuruh punya dunia. Nak punya apa boleh. Yo. Punya rumah bagus, kenderaan bagus. Bila perlu awak ni nak punya helikopter biar umpamanya nak pergi ke daerah-daerah tu tak kata halangan. Itu Januddin MZ itu. Ketika Januddin MZ ditanya oleh wartawan, "Ya Kiai ngomong hiduplah dengan sederhana." Sementara Kiai ini sederhana, ukuran Kiai ini mak mana? Rumah bagus, mobil bagus. Nah, ketika itu dibalik ditanyakan lagi oleh si Januddin MZ kepada wartawan itu, "Ngapa kau kenal tak dengan Nabi Sulaiman dan kau tahu tak sejarahnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Orang yang diunjuk kekayaan yang luar biasa di muka bumi ini. Aku ni kalau baca bukan sekedar punya mobil yang punya ini, tapi aku nak punya helikopter Januddin MZ biar aku lancar pergi berdakwah ke daerah-daerah terpencil." Terdiam yang nanya tu. Itu. Tapi tidak mencintainya kata Januddin. Sederhana itu kajian. Nah itu zuhud namanya. Zuhud dunia namanya. Artinya biasa-biasa baik. Biasa-biasa baik, tetapi artinya tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapat pada diri kita ini hanyalah milik Allah.
Maka Profesor Hamka ketika ditanya oleh wong, apa kiai masih tinggal di Cempaka Putih? Cempaka Putih kalau salah. Rumah di Cempaka Putih, rumah kiai yang di Cempaka Putih. Apa di Profesor Hamka? Rumah yang mana? Aku tak punya rumah. Rupa kajiannya tu nyengan ngomong rumah dia tapi punya Allah. Nah, cak itu rupanya maksudnya tu kan. Dia tak ngomong punyanya. Hati kita ni apa yang punya kita ni adalah punya Allah. Allah kapan nak ngadonya, kapan juga nak ngambilnya itu. Masya Allah. Nah ini zuhud namanya. Banyak tentang yang zuhud ini. Para orang-orang sebelum kita itu banyak. Kalau sahabat Nabi itu luar biasa. Utsman bin Affan yang kaya raya zuhud dirinya. Kemudian Abu Bakar, kemudian Salman Al-Farisi, Abizal Al-Ghifari. Abizar itu luar biasa, saking ke lah sudah itu lain pula zuhudnya. Kalau tak cinta lagi dunia tadi, harta yang banyak, sampai dia meninggal pun, sampai bungkusan yang dirinya baik, kalau ditarik ke bawah terjenguk di pucuk, kalau ditarik di pucuk tersingkap di kakinya. Masya Allah, saking kan ininya artinya itu. Nah kita ni galak lebih-lebihan kan. Tapi apa tak boleh kita seperti nak zuhud pakaian, nah itu ya. Yang maksud sederhana yang sampai menjelek-jelekkan pakaian kita sementara kita ada, tak juga. Kerana kita membaguskan pakaian kita ketika menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis zikir dan sebagainya itu, kerana kita mengagungkan ilmu tadi. Nah, kerana kita mengagungkan ilmu kita ini tadi, terlalu tinggi nian ilmu di mata kita ini, maka kita berpakaian yang bagus tadi. Aku yang mus, kan saya sekali yung bejas semua semayang, umpama kan. Jangan ketika MC bayi bejas, umpama saya itu. Iyo kena ada bagus-bagus. Jadi aku di dusun dulu, masih kecil dulu, ada kakak itu, aku masih kecil, dia lah bujang kan. Ujiku kakak itu, je ku awak nak motong karet, tapi setil nian pakaiannya. Rupanya ketika ditanya wong, alangkah belagak kawanku. Alangkah belagaknya, nak ke kebun karet, pakaian bagus. Apa kata dia? Inilah aku mencari rezeki ini dengan inilah ujinya. Menuang kantoran, dia nyari rezeki, pakaian bagus, ya di kantor ujinya. Aku motong karet ujinya, pakaian nak bagus juga ujinya. Masya Allah, setil pak, mentubuh kan nak pakaian jelek-jelek kan. Ya setil bersepatu, pakai sepan bagus ini, bertopi. Lah ujung apa tak kena getah ujinya. Lah hati-hati ujinya. Nah, mak itu pula gaya wong kan, mak itu setilnya. Lah benar pula. Kalau di kantor dia nyari rezeki di kantor pakaiannya cak ini. Aku nyari rezeki jangan nak cak buruk nian. Hasil dari aku nganu karet ini inilah hasilnya untuk beli pakaian-pakaian ini. Masya Allah. Aduh pula cak itu. Nah ini zuhud. Kemudian wara sebagai tambahan, wara itu adalah hidup dengan berhati-hati. Berhati-hati dalam segala hal. Berhati-hati dalam bertindak, warak dalam ngomong, warak dalam urusan tindakan tangan, dan berjalan kemanapun warak berhati-hati. Ya, mula berhati-hati, ya mudah-mudahan selamat kita dalam perjalanan. Ya, kalau ada kata pepatah tu, kalau pandai meniti bui, alamat badan keseberang. Warak artinya hati-hati. Mawa kendaraan juga hati-hati. Untuk bulat hati, mudah-mudahan tak akan terjadi. Walaupun terjadi, dah sudah takdir. Ini dah kadang-kadang tu sengaja nanti situ, pokoknya salah dia. Nyelang ambil jalur aku. Pokoknya dah tak aku nak ngalah, tak kena do. Lah, tak kena itu. Walaupun dia lang ambil arah kita ngeri, mun kita sadar. Mun kita lang ngantuk, dah jelas tu Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu wara artinya. Kemudian kita lah melanjut kepada
kemarin itu tertinggal, yaitu yang ketiga, zuhud, wara dan khauf. Khauf ini adalah artinya di sini amal kebajikan yang ketiga ialah khauf. Amal tiga tadi zuhud, wara, khauf. Amal yang ketiga adalah khauf, menangis karena takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya khauf tadi artinya kita ni menangis karena takut akan kebesaran dan keagungan Allah. Nah, pernah tak kita ni nangis melihat keagungan Allah? Pernah tak kita nangis ni takut akan siksanya Allah, kebesarannya Allah? Pernah tak kita nangis ini ya atas urusan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika orang datang ke Mekah Al-Mukarramah, nyengok Masjid Nabawi, ketika orang datang ke ke Madinah, nyengok Masjid Nabawi, nangis. Ketika orang datang ke Mekah, menyengok Ka'bah, nangis. Itu melihat keagungan kebesaran Allah, kehebatan. Ketika orang keluar di tanah suci itu melihat bukit-bukit, ya Allah, ini kota bukitnya luar biasa. Luar biasa bukit ini. Ya, keagungan Allah. Maka aku tu kemarin tu banyak keluar tu, yang banyak keluar tu terasa nian ngawani rombongan perawat dan doktor itu ke rumah sakit. Ku sengaja nian kalau dia ni segan aku pesani. Karena aku ketua kloter kan. Kamu jangan takut-takut, jangan malu-malu ngajak aku. Kemana kamu pergi, mun aku dak kata gawe aku melok. Diajaklah ke rumah sakit, nyengok wong sakit, ngambil obat. Rupanya mutar di daerah Mekah itu. Masya Allah, langkah hebat kota ini. Ketemu kita mendap baik di hotel, di suasana yang satu itulah, dan ndak nyengok gitu nih. Namun banyak keluar tu nyengok. Apalagi mun banyak duit kan, memang kita banyak duit berani pelisirannya, nyatar mungkin taksi mutar-mutar di kota Mekah tu nyengok kehebatan dan keagungan Allah ini. Nah, disitulah rasa kita merasa terharu, terenyuh dan bisa menangis kerana takut dan kerana takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran-kebesarannya. Maka kita solat subuh ini, Masya Allah nian, ya subuh ini luar biasa kan. Salah satu malaikat turun itu di ketika solat subuh inilah. Di waktu fajar itulah malaikat bertebaran di muka bumi ini. Ketika siang dia naik ke aras. Nah, ketika subuh inilah kita di bawah, malaikat yang di bawah kita terbangun dan kita berzikir dan berdoa. Mun malaikat lah naik, kita baru berdoa dem. Benar persis kata orang, bagaikan rezeki lah di patuk ayam. Ayam duluan. Mau nak jengok ibu, kalau ayam tu tak disangku, tak di kandang, jengoklah kita pergi subuh, ayam tu lah turun dari tempat dia bertengger, lah sudah nunggu di jalan dengan anak-anaknya. Tinggal lagi nunggu siang set dia lah pergi untuk ngejar rezekinya. Masya Allah. Nah ini, saya ulangi, amalan kebajikan yang ketiga ialah khauf, menangis karena takut akan keagungan Allah, bukan menangis disebabkan sedih karena tidak punya uang belanja atau karena melihat anaknya sendiri tidak berpakaian baru pada hari lebaran. Nah ini, jadi menangis itu karena Allah, bukan takut menangis ini karena kehilangan-kehilangan lain. Nah ini maksudnya yang khauf tadi, ya, atau karena ditinggalkan anak istri yang meninggal dunia dan sebagainya. Sampai situ kajiannya. Jadi kalau orang tak menangis, anaknya meninggal dan lakinya meninggal, istrinya meninggal, ya maklumi, bisa jadi dia memang keras hatinya, tapi memang bisa jadi dia menganggap tak biasa, tak seberapanya.
dia takut, yang takut dia itu dengan atau menangis dengan kekuasaan Allah dan keagungan Allah. Yang cak ini dianggapnya biasa baik. Ada seperti itu. Tapi kerasnya biasanya mau yang cak itu nangis tu lah gitu tuh. Dak kena dak menangis. Tapi jangan berlebihan. Menangis karena takut akan keagungan Allah menunjukkan kelembutan hati. Nah, Nabi SAW kadang-kadang menangis karena kasihan pada yang meninggal atau yang ditinggal wafat. Menangis karena khawatir akan masa depan umatnya. Menangis karena keagungan Allah ketika mendengar bacaan Al-Quran atau sedang sholat malam. Jadi Nabi itu juga menangis. Menangisnya Nabi itu di mana? Di waktu dia ditinggalkan wafat oleh orang yang kasihnya. Menangis juga dia. Kemudian dia menangis khawatir akan masa depan umatnya. Jadi Nabi itu menangis karena khawatir akan umatnya ke depan ini jadi apa? Bisa tak seperti ketika dia berada di dekatku? Maka Nabi bertanya kepada dengan sahabat, ya sahabatku, siapa orang yang paling hebat imannya, yang paling indah imannya? Oleh sahabat ngomong, yang paling indah imannya itu ya Rasulullah, pastilah malaikat. Karena malaikat itu apa kata Allah dia dengar. Ya dia tak kata salah. Dia bukan seperti manusia. Apa je Nabi? Kalau tu jangan kau hitung. Tingkatan malaikat tu lain. Nah, jadi siapa ya Rasulullah? Apa kami ini orang yang merasa beriman? Karena kami dekat denganmu ya Rasulullah. Akhirnya terjawab oleh Rasulullah, yang paling iman, yang paling indah itu adalah orang bukan seperti kamu, adalah yang bertemu dengan aku, tapi iman yang tinggi itu orang umat aku sesudah kamu. Dia tidak pernah bertemu dengan aku, tapi rindunya bukan main dengan aku, rasa mengagung-agungkan diriku dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita termasuk hitungannya berarti. Kalau kita lah sudah cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Allah dan selalu bersalawat kepada Rasulullah, rindu nak bertemu dengan Rasulullah, maka tak usah kita rindu. Nabi pun, Nabi Muhammad SAW akan datang ingin bertemu dengan kita. Kadang lewat mimpi, lewat mimpi Nabi datang dengan kita kena rasa cintanya dan rindunya kepada kita. Kemudian menangis karena umatnya ya. Kemudian menangis karena keagungan Allah ketika mendengar bacaan Al-Quran. Nah, makanya kalau kita tahu dikit-dikit tentang terjemahan arti Al-Quran itu, ketika orang membacanya kita nangis. Kalau kita tahu, maka sekali-sekali itu di rumah tuh kita beli Quran itu beli yang terjemahannya. Jadi apa kita sudah baca itu kita jengok terjemahannya. Macam Yasin itulah jelas itu ada terjemahannya. Nah itu tahu itu. Nah supaya mengingatkan kita apa yang dibacakan ini. Nah makanya imam-imam macam di Mekah ketika rahmat itu turun, ya imam-imam ketika di Mekah di Madinah, karena dia tahu artinya. Dan juga kadang-kadang kita juga imam di sini juga ada benangis karena tahu dengan artinya dan rahmat lagi turun, itu nangis juga. Ya. Aku tuh jujur be kalau maca ayat lillahi ma fis sama itu di hari lebaran. Kalau maca ayat tadi pagi yang dibaca tadi di waktu lebaran pasti nangis. Pasti nangis. Ya karena di situ ya Allah beban yang ditunjukkan Allah ini tidak seberapa. Kemudianlah terakhirnya ampunilah dosa. Untuk terhindar dari orang-orang yang jahat, yang kafir. Nah itu ya. Kemudian menangis ketika sholat malam.
Nah ini, maka haub itu artinya seperti itu. Dalam suatu riwayat pernah dilukukan bahwa Nabi Muhammad SAW menangis ketika ia sedang ada seorang membaca ayat. Di sini dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisahidi wa ji'na bika ala huwa ula isahida. Bagaimanakah kelak apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dan Nabi dari tiap-tiap umat dan kami hadapkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Nah, jadi saksi, Nabi dah jadi saksi. Kemudian hadis kursi ini ada hubungannya dengan hadis kursi nomor 31 mengenai diharamkannya neraka bagi orang-orang yang menangis karena takut akan keagungan Allah. Jadi kalau kita sering nangis takut atas keagungan Allah, ini dijelaskan oleh Rasulullah bahwa kita terhindar dari api neraka. Bayangkan. Memang kita lah nangis dengan keagungan Allah itu. Ya Allah, aku takutnya atas kebesaran-Mu, ya Allah. Aku takutnya atas siksa-Mu, ya Allah. Aku takutnya kalau azab ini turun, ya, orang yang berbuat jahat aku kena, ya Allah. Makanya kalau kita ada orang yang berbuat ingkar, berbuat maksiat di lingkungan kita tak berani untuk menasihatinya, kena kita Bapak Ibu. 40 rumah, jangan main-main. Maka kita ni kalulah sekarang ini apa dikit orang ngomong, apa nama istilah bahasa baru ni? Kipu apa namanya? Pejamat. Kipu. Bukan kipu. Ngeruan ke. Ngapa camat? Sekecamatan di keruan kenyong. Ya ujung dusun ke ujung dusun lagi. Berapa desa itu kecamatan Jaya Loka ya? Jaya Loka itu banyak. Jaya Loka itu luar biasa Pak. Cocoklah Pak Camat ini ditaruh di situ. Ya memang nyari wong alim-alimnya. Jaya Loka itu satu desanya 3 masjid, 4 masjid aja. Satu desa. Mau daerah kita ni kadang-kadang ada baik satu desa nak bangun masjid yang kedua bila mulai. Alah kena mana nak bangun masjid ni? Uangnya dah kati. Sikuk lagi dah penuh. Kalau dia tu banyak desanya, satu desa berapa masjid? Aku lah kalau datang ke daerah situ. Ada nama dengan Istiboga, macam-macam banyak desa-desa tu. Uang datangan kalau. Itu. Mungkin kita dah ngeruan ke mana? Maka kalau orang ini, maka ketika azab turun itu kita jengok mana yang baik, mana yang benar. Teko masjid baik kena dibangun atas dasar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dibangun nak ribut, bukan dibangun oleh bersaing. Maka masjid itu ketika datangnya azab Allah, tidak rubuh masjid itu di Aceh itu. Di Padang, di Aceh, di mana tu. Tapi ada juga yang rubuh. Jangan pula seluruhnya dak. Nah yang rubuh ini rupanya wajar kena masjid dibangun, penghuninya dak pernah ada, dak kate. Ngapo dibangun penghuninya dak kate. Rubuh. Maka di zaman Rasulullah itu Rasulullah ngomong, kalau masjid dibangun atas dasar tidak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kena persaingan dan sebagainya, kita rubuhkan di Rasulullah, tapi tidak terjadi. Tapi Allah yang merubuhkannya. Dicontohkan itu. Nah, ini kebesaran Allah ini. Nah, maka kalau kita takut dengan keagungan kebesaran Allah, maka di sini dijelaskan mengenai diharamkannya neraka bagi orang-orang yang menangis karena takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ini dulu kita yang baca dibahas. Mungkin kita nak melanjutkan, bisa dilanjutkan juga. Nah, dilanjutkan dikit bela. Kita kajiannya kena masih dalam waktu jam berapa ini? Ya, artinya tak tahu kalau ada pertanyaan. Ini kajian dulu yang tentang zuhud, apanya tu zuhud, warak dan khauf. Saya ulangi, zuhud itu walaupun kita punya dunia tapi tidak mencintainya, warak hidup berhati-hati, kau menangis karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa dulu batas ini dulu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kita dalam kajian ini.
Kira-kira ada pertanyaan? Kak Dewi? Mang? Macam mana? Ayo. Demikian. Ada pertanyaan Kak? Ya. Kabur? Ada pertanyaan Kak? Aman? Ya. Mantap ya. Kak ini Kak Jakar, kenapa kita tidak melanjutkan yang lain? Jadi kalau kita nak melanjut lain ini ada nambah dikit waktu, tidak apa-apa. Sharing-sharing, tidak usah ini. Apa gitu dan nanya gitu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan masalah warak. Itu kan kehati-hatian. Kita ini kadang-kadang hati-hatinya segala tindakan, perbuatan, tindakan lisan. Tapi kadang-kadang tidak sadar, ya, karena ada yang lebih mengendalikan diri kita kan, setan. Iya. Kehati-hatian ini, cak mana ni supaya kita ni kehati-hatian kita ini bisa terwujud. Kita ingin kan, hati-hati. Tapi di balik itu ada yang lebih lagi membuat kita tidak hati-hati. Masya Allah. Tadi kan, ya. Iblis tadi ya, setan itu menggoda, merusak kehati-hatian kita. Iya. Tentunya kehati-hatian ini kan, ketidakhati-hatian kita kan kayak dicatat itu ya. Dicatat, ditulis setiap apa yang kita lakukan itu ya. Nah kita takut itu waktu dicatat itu kan diperlihatkan ya. Iya, diperlihatkan. Apa-apa yang kita lakukan itu ya, baik yang jelek maupun yang buruk. Nah, kita khawatir macam mana supaya hati-hati ini bisa benar terwujud. Iya, terwujud. Bisa hati-hati dan diterima. Iya Kak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ada pertanyaan dijelaskan bahwa kita ini pengennya nah hati-hati. Ternyata kehatian kita ini masih baik, tergelincir. Makanya tetap kita berhati-hati Kak, tetap warak. Maka kajian warak ini kajian para ulama ini. Ya. Karena kalau kita warak lah hati-hati, insya Allah mudah-mudahan Allah akan membimbing kita. Dan setan yang lain yang menggoda kita itu akan dia lebih tak berani. Maka setan ini dia wong berilmu tidur, setan tak berani nganggunya. Dia tidur. Nah orang yang tak berilmu dia lagi jago, setan berani godanya. Bayangkan. Nah, kalau kita lawara, mudah-mudahan seandainya kewarakan kita ini, kehati-hatian kita ini masih ada baik yang membuat kita tergelincir, itulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku diajari, kadang-kadang di dalam diri kita ini banyak neon godaan. Maka untuk menghindari goda-godaan ini, roh-roh halus di dalam badan ini, ada amalan. Aku diajari oleh Ustaz Hamami ini yang di Miftahul Jannah yang di Banyuasin. Ada namanya tuh amalan itu narik napas panjang, ya Hayyu ya Qayyum ya Azizu ya Rabbal Alamin. Ya Hayyunya naik napas, ya Hayyu ya Qayyum ya Azizu ya Rabbal Alamin itu dihembuskan. Itu untuk mengeluarkan roh-roh halus di dalam badan. Nah yang roh-roh halus inilah yang goda gitu ini. Kita nak ke kanan dia masih nak ke kiri, dia nak kanan masih nak kiri. Tapi insya Allah kalau kita lah sudah ingin yang berhati-hati itu, ilmu warak ini kita pegang, amalan warak ini kita pegang, insya Allah mudah-mudahan kalau kita tergelincir, tak kejauh nian dan kemudian kesalahan kita itu cepat dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak gede nian dosanya. Nah yang payahnya kita ni kalau berbunyi lantak-lantak lah, laju-laju lah. Nah yang lantak-lantak laju-laju lah itu. Mungkin kita ngomong, oh jangan oi. Kalau dia ngomong, ayo benar baik. Nah itu warak itu namanya. Laju-laju lah. Nah laju-laju lah itu. Nah inilah dalam kajian seperti itu. Ada pertanyaan lagi sambil minum, sambil ngobrol? Nah gitu lagi nih, repot lah bawa ini.
Jadilah ya. Hah? Oh doa ya. Kalau makanan datang, kita mulai berdoa. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berdoa. Sebelum berdoa ini, kita kirim Fatihah dulu buat keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, baik mertua kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minallah minarrahman minarrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'maka bi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghil karim wa asmi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.